Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Fitria Ramadhani, Kahut Media, dan Happy Pradana Putri. Di sini kami akan membawakan video tentang seleksi alam. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Pak Dona Setiawan MPD. Yuk, mari simak videonya bersama-sama. Seleksi alam. Seleksi alam adalah proses non-acak bertahap di mana sifat-sifat biologi bisa menonjol atau menghilang dari populasi sebagai fungsi perbedaan reproduksi dari pembawaannya. Seleksi alam merupakan mekanisme kunci dalam evolusi. Seleksi alam bekerja pada fenotip, ciri teramati dari suatu organisme, namun dasar genetik setiap fenotip yang memberikan kurung keuntungan reproduksi semakin lama akan semakin dijumpai dalam suatu populasi. Seleksi alam adalah peletak baru pertama dalam biologi modern. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Darwin pada tahun 1859 dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species. Sumber variasi. Jadi, teori seleksi alam Darwin meletakkan dasar-dasar teori evolusi modern dan eksperimen, serta observasinya menunjukkan bahwa organisme dalam populasi bervariasi antara satu sama lain dan bahwa variasi ini diwariskan dan berbeda-beda. Ini dapat terjadi melalui seleksi alam. Namun, Darwin tidak bisa menerangkan sumber adanya variasi ini. Darwin salah mengira bahwa sifat-sifat terwaris merupakan produk dari use and the disease. Produk akhir seleksi alam, organisme yang beradaptasi dengan lingkungannya saat ini. Seleksi alam tidak melibatkan perjalanan ke depan sebagai tujuan akhirnya. Prinsip-prinsip umum dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, tata nama dan penggunaan, yang kedua, fitness, yang ketiga, tipe-tipe seleksi, yang keempat, seleksi seksual, dan yang kelima, contoh seleksi alam. 1. Tata nama dan penggunaan. Istilah seleksi alam memiliki definisi yang sedikit berbeda di dalam konteks yang berbeda. Seleksi alam paling sering dipakai untuk sifat-sifat diwariskan sebab sifat ini berpartisipasi langsung dalam evolusi. Yang kedua, fitness. Konsep fitness sangat sentral dalam seleksi alam. Secara luas, dapat dikatakan bahwa individu dengan fitness yang lebih besar memiliki potensi lebih tinggi untuk survive. Yang ketiga, tipe-tipe seleksi. Seleksi alam dapat bekerja pada segala sifat fenotip terwariskan, dan tekanan seleksi dapat dihasilkan atau tidak sama pengaruh lingkungan termasuk seleksi seksual dan kompetisi dengan anggota spesies yang sama atau spesies lain. Yang keempat, seleksi seksual. Seleksi seksual bisa intraseksual seperti pada kasus kompetisi antara individu berjenis kelamin sama dalam populasi, atau interseksual seperti pada kasus di mana satu jenis kelamin mengontrol akses reproduksi dengan memilih mana dalam suatu populasi yang akan dikawini. Dan yang terakhir yaitu contoh seleksi alam. Contoh terkenal tentang aksi seleksi alam adalah perkembangan resistensi antibiotik pada mikroorganisme. Evolusi melalui seleksi alam. Prasyarat agar seleksi alam menghasilkan evolusi adaptif, sifat baru, dan spesiasi adalah harus adanya variasi genetik yang diwariskan yang menyebabkan perbedaan fitness. Variasi genetika dalam hasil mutasi, rekombinasi dan perubahan dalam karyotipe atau yang dimaksud jumlah, bentuk, ukuran, dan susunan internal kromosom. Setiap perubahan ini dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan atau sangat tak menguntungkan, tapi efek yang besar sangat jarang. Dulu perubahan materi genetik dianggap netral atau mendekati netral karena terjadi di dalam DNA non-coding atau menghasilkan substansi yang sama.
Namun, riset terbaru menggambarkan bahwa banyak mutasi DNA non-coding ternyata memang memiliki sedikit efek merusak, walaupun laju mutasi dan rata efek fitness mutasi tergantung pada organisme. Hasil estimasi dari data pada manusia menunjukkan biasanya mutasi ini tidak menguntungkan. Selanjutnya ada perkembangan sejarah. Yang pertama itu ada teori pra-Darwin. Hingga awal pada abad ke-19, pandangan luas di masyarakat barat adalah bahwa perbedaan antar individu spesies berasal dari idealisme platonik mereka mengenai jenis-jenis ciptaan. Sukses teori ini menyadarkan orang akan luasnya skala waktu geologis dan memperkuat ide bahwa perubahan kecil tak terasa dalam banyak generasi dapat mempengaruhi skala perbedaan antar spesies. Sifat-sifat adaptif yang diperoleh organisme sepanjang hidupnya dapat diwariskan ke anaknya, dan pada akhirnya menyebabkan transmutasi spesies. Teori ini nanti dikenal sebagai Lamarckisme. Nah, yang kedua ada teori Darwin. Pada tahun 1859, Charles Darwin mengeluarkan teorinya tentang evolusi melalui seleksi alam sebagai penjelasan atas adaptasi dan spesiasi. Ia mendefinisikan seleksi sebagai prinsip dengan mana setiap variasi kecil, bila bermanfaat, akan dipreservasi. Konsep ini sederhana namun kuat. Darwin menganalogikan seleksi alam dengan cara petani menyeleksi tanaman atau hewan ternak yang disebut seleksi buatan. Selanjutnya ada pengaruh gagasan Darwin. Gagasan Darwin bersama dengan ide Adam Smith dan Karl Marx sangat berpengaruh pada pemikiran abad ke-19. Mungkin mengklaim paling radikal dari teori melalui seleksi alam bahwa bentuk-bentuk dengan susunan sangat detail begitu berbeda satu sama lain dan saling tergantung secara sangat kompleks. Berevolusi dari bentuk kehidupan yang paling sederhana dengan sedikit prinsip sederhana. Klaim Darwin ini menginspirasi para pendukung terbesarnya, namun mengundang banyak penentang juga. Di abad ke-19, Wilhelm Ross, seorang pelopor modern, menuliskan buku tentang The Struggle of Parts in the Organism, di mana dijelaskan bahwa perkembangan organisme terjadi akibat kompetisi Darwinian antar bagian embrio, terjadi di semua tingkat, dari molekul hingga organ. Menurut Darwinisme seluler ini, stokastisitas di tingkat molekuler menimbulkan keanekaragaman jenis. Jenis sel, sedang interaksi sel menentukan ciri embrio yang berkembang. Selanjutnya, ada dasar genetik seleksi alam. Dasar genetik seleksi alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fenotip dan genotip. Nah, yang kedua itu ada seleksi terarah. Untuk fenotip dan genotip, seleksi alam bekerja pada fenotip atau ciri-ciri fisik organisme. Fenotip ditentukan oleh genotip dan lingkungan di mana organisme hidup. Seringkali seleksi alam bekerja pada sifat-sifat fisik individu, dan istilah fenotip dan genotip digunakan secara sempit untuk menunjukkan sifat-sifat spesifik. Lalu ada seleksi terarah. Seleksi terarah atau direksional terjadi saat alel tertentu memiliki fitness yang lain lebih tinggi daripada alel yang lainnya, sehingga frekuensinya meningkat. Proses ini dapat terus berlanjut hingga alel ini menjadi fixit dan seluruh populasi berbagi fenotip yang lebih. Baik teman-teman, sekian video pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Semoga video dari kelompok kami bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.